Kameraku yang mana ya? Bagi Anda yang sibuk bekerja, menghabiskan waktu berkualitas bersama si buah hati tentu merupakan sesuatu yang berharga. Namun jangan berkecil hati dahulu, ada banyak cara yang bisa Anda lakukan demi menghabiskan waktu bersama si kecil. Salah satunya dengan olahraga bersama. Banyak jenis olahraga yang bisa dilakukan bersama si kecil, tentu saja dengan menyesuaikan kesukaan sang anak. Bersepeda bersama anak merupakan olahraga yang menyehatkan sekaligus menyenangkan. Olahraga bersepeda dapat menguatkan otot dan mengoptimalkan masa tumbuh kembang anak. Bersepeda di ruangan terbuka membuat anak lebih dekat dengan akses udara yang baik dan pemandangan yang indah, sehingga anak bisa lebih sehat dan dekat dengan orang tua. Anak kecil mana yang tak suka bermain air? Renang bisa menjadi olahraga yang tepat untuk si kecil. Selain melatih kekuatan otot anak, renang bisa melatih pernafasan, serta memperbaiki kualitas tulang dan sendi si kecil. Dengan berenang, si kecil bisa terhindar dari gangguan tulang, seperti rematik dan osteoporosis sejak dini. Menyenangkan bukan? Tapi, tidak hanya bersepeda dan berenang saja yang bisa dilakukan bersama dengan si buah hati. Olahraga yoga pun bisa dilakukan bersama dengan si buah hati. Seperti apa sih? Hey guys, welcome back to Indonesia Morning Show. Dan seperti tadi yang sudah saya ungkapkan di awal acara bahwa ternyata bonding dengan anak itu banyak sekali caranya. Dan salah satunya adalah dengan yoga. Sudah ada Mbak Lala di pagi hari ini. Selamat pagi Mbak Lala. Pagi. Mbak Lala ini dari Lala Land Kids Yoga. Kids Yoga. Dan kita hari ini akan ngomongin lebih banyak tentang yoga tapi bersama buah hati kita. Mbak Lala, tolong jelaskan dulu kenapa sih sebenarnya manfaat yoga bersama anak emangnya ada ya? Banyak manfaatnya. Salah satunya tentu bonding antara ibu dan anak ya. Kan itu kan kegiatan yang kita jarang kan kegiatan yang bisa kita lakukan dengan anak yang banyak bersentuhan dan kita banyak melakukan gerakan partnership-nya gitu. Kayak sekarang? Ya seperti sekarang ini. Jadi banyak kegiatan fisik yang berduanya gitu. Terus selain itu juga untuk ada beberapa gerakan yoga tuh yang meredam tantrum dan emosi anak gitu. Ternyata yoga bisa meredamkan namanya tantrum dan juga emosi anak. Jadi ibu-ibu di rumah langsung pada kebuka langsung. Meredamkan tantrum itu gimana caranya? Jadi kan dengan kita kan banyak menggunakan menguatkan otot. Habis itu kita dilemaskan lagi. Nah, itu pada saat kita melemaskan ototnya lagi itu memberi rasa rileks terhadap anak gitu. Oke. Memberikan rasa rileks kepada anak. Anak lebih nyaman jadinya. Betul. Oke, dan untuk yoga mom and kids ini range usianya gimana? Untuk itu bisa sampai anak umur besar ya, tapi saya sendiri mengajar kelasnya itu dari usia 2 sampai 4 tahun. Karena itu kan usia balita itu dimana paling emosinya paling meluap-luap, benar. Ya betul, ibunya harus sabar, anaknya harus ditenangkan. Nah, yoga ini bisa membantu dua-duanya sekaligus. Ibunya harus sabar, benar. Ya betul, itu yoga kan menenangkan orang tua juga kan, itu membuat orang tua relax dan juga anaknya pun jadi juga meredam juga gitu. Jadi relax juga. Oke, kayak perlu ditanya kepada mamis-mamis di sini gimana benar meredamkan emosi anak? Lumayan. Ini kelihatan mamis di sini pada happy semuanya. Oke, jadi range usia mulai dari usia 2 tahun. 2 tahun, 2 Oke, sampai 4 tahun. 2 tahun sampai 5 tahun. Setelah itu berarti bukan masuk mom and kids. Kalau saya ngajarnya itu sudah masuk ke kids yoga aja. Kids yoga. Gitu. Jadi karena mereka kan sudah tidak perlu orang tua ya. Saya lihatnya karena kalau di 2 sampai 4 masih lagi membutuhkan bimbingan orang tua. Sementara di atas usia 4 tahun mereka sudah lebih mandiri. Jadi saya udah bisa lebih ngajarnya, mereka juga udah bisa berinteraksi, sudah bisa lebih dibilangin gitu. Jadi 4 tahun ke atas itu mereka sudah sendiri. Ada kesulitan nggak sih kalau misalnya mengajarkan anak usia 2 tahun? Apa sih yang nggak sulit kalau mengajar anak-anak? Tapi kayaknya anak-anaknya tapi menyenangkan banget ketika mereka bisa ikut kelasnya dan senang dan kembali lagi ke kelas atas keinginan diri sendiri. Jadi saya selalu bilang kalau yoga itu tidak boleh dipaksakan. Jadi it has to be their happy place. Jadi juga saya makanya salah satu goal saya dalam yoga ibu dan anak juga untuk mengajarkan ibunya untuk tidak berambisi anaknya harus bisa semua gerakan yoga gitu. Jadi let them come to class in their own terms gitu. Jadi kalau mereka masih nggak mau lari-lari biarin aja, ibunya ikut aja terus kelasnya. Oh, ibunya harus fokus ya? Ibunya fokus, nanti mereka kalau
memang merasa itu mereka sudah nyaman, nanti mereka akan kembali lagi ke kelasnya. Oke. Gitu. Dan durasinya itu berapa lama itu? Kan lifespan anak kan memang masing-masing beda ya. Kalau untuk 2-4 tahun saya biasanya sekitar 45 sampai 1 jam gitu. Untuk di atasnya 4-9 tahun itu biasanya 1 jam gitu, 60 menit. Nah, yang namanya yoga itu, kalau misalnya kita ngelihat di TV itu kan biasanya dilakukan oleh dewasa, tapi kali ini mom and kids. Dan biasanya juga gerakannya itu kan agak susah-susah tuh, sampai yang intermediate sampai ke advance. Tapi anak-anak kan lebih fleksibel loh dari orang tua kan. Oh iya, badannya ya? Iya, Lebih fleksibel. masih belum sekaku orang tua ya gitu. Tapi biasanya supaya anak-anak tidak bosan itu saya biasanya banyak menggunakan props seperti boneka kayak gini. Oh, ada propertinya juga. Iya, benar, supaya lebih menarik. Terus kita lebih seperti games gitu. Jadi banyak kita biasanya pakai full music gitu kan. Terus ada interaksinya gitu. Oh, seru banget. Kalau misalnya begitu, kita bisa bertanya kepada Mami berbaju hijau. Mami, gimana rasanya setelah mengikuti, sudah berapa lama nih mengikuti kelas Mom and Kids Yoga ini dan juga manfaatnya yang udah didapatkan? Sebenarnya sih belum terlalu lama sih, cuman kan dia nggak bisa diem anaknya. Dan kebetulan kalau saya yoganya udah agak lama, jadi begitu dengar ada La La Land ini, terus kita coba ikut, ternyata dia seneng banget. Karena ya itu banyak propnya, terus tetap bisa lari-lari, jadi ya gini deh. Tapi nggak main goal untuk menguruskan badan kan? Enggak, oke. Karena udah singkat sih sebenarnya. Jadi lebih kepada bonding ya tadi ya, lebih main sama anak. Oke, kayaknya seru juga ya kalau misalnya kita ngelihat anak-anak di sini berbonding dengan ibunya, anteng-anteng kelihatannya sih di sini anteng-anteng semuanya ya. Kayaknya seru kalau misalkan kita melakukan peragaan gerakan-gerakan yoga. Kira-kira ada istilah-istilah lucunya nggak? Oh, ada banyak istilah. Jadi misalkan kita biasanya saya pakai nama binatang ya, misalnya. Yuk, sambil kita peragain boleh ya? Yuk. Yang ini apa anak-anak ini namanya? Apa ini namanya apa? Apa? Ini apa Ranu? Oke, kita sekarang mau gerakan bebek ya. Yuk, kita coba semuanya gerakan bebek yuk. Ayo. Semuanya jongkok. Oke. Oh, jongkok dulu. Oke. Oke, jongkok. Terus kalau bebek itu punya apa? Punya sayap. Jadi kita pakai sayap ya. Kita gerakin sayap ya. Oke, itu sekarang kita jalan kayak bebek, terus jangan lupa suara bebek kayak gimana? Ya, oke. 1, 2, 3 kita jalan. Wek. Ini bebek turbo yang ini bebek turbo yang ini. Wek. Jongkok. Oke. Oke, tadi adalah gerakan bebek. Ya. Oke. Terus apa berikutnya? Oh, mau gaya apa nih? Apa ini? Oh, kodok kita masih jongkok ya. Masih ingat nggak gaya kodok gimana, Mila? Masih ingat nggak? Oh iya, kita jongkok lagi. Kita jongkok. Tanya jongkok ya, sayang. Oke, sekarang Tante Lala mau lihat loncatnya yang paling tinggi ya. Oke, siap. 1, 2, 3. Yeay! Paling tinggi. Mamanya juga harus tinggi ya. Oke, Mama yang bersaing. 2, 3. Yeay! Sekali lagi ya, terakhir. 1, 2, 3. Yeay! Seru banget. Nah, itu kan gerakan-gerakan kalau misal duduk semuanya. Kalau gerakan-gerakan dalam keadaan postur berdiri ada nggak? Oh, ada. Kita kalau berdiri itu kita berdiri yuk. Kita Adik-adik yuk. Aida di situ mau mamanya. Kamu mamanya yang mana? Sama saya aja loh. Oke, kita mau ceritanya mau jalan-jalan, mau naik pesawat. Jadi kita berpasangan ya. Oh, ini. Yuk. Oh, dah. Proses berikutnya. Oke, pegangan tangan. Udah. Oh, oke. Yuk. Oke, pegangan tangan. Oke, terus angkat kakinya 1, kita udah siap tinggal landas ya. 1, 2, 3, angkat kakinya 1. Angkat kakinya 1. Yeay. Angkat kakinya. Kakinya 1 lagi, jangan lupa. Angkat. Kaki satunya. Ya, Yeay. Gerakan pesawat. Hebat. Oh, mau kura-kura. Mau gerakan kura-kura gimana gerakan kura-kura? Ada yang tahu nggak gerakan kura-kura Siapa yang gimana? masih ingat gerakan kura-kura? Ambil bonekanya. Ambil bonekanya. Apa? Oh, masih tahan, hebat banget.
Keren sayang, keren. Tapi kita ganti gerakan kura-kura yuk sekarang. Siapa yang masih ingat gerakan kura-kura? Kura-kura Gimana? Coba. Jadi, pertama begini dulu, masukin tangannya ke dalam. Oh, Masukin tangannya ke dalam, ke dalam. oh oke, salah. Boleh begini. Oke. Sini sayang. Kakinya dilipat. Kakinya dilipat. Masukin. Ya. Oke, ini gerakan kura-kura. Terus jangan lupa bunyinya. Kura-kuranya lagi jalan. Ah. Lagi jalan. Kura-kuranya lagi jalan. Semua pada menikmati sekali ya, mereka hafal ya setiap gerakannya karena memang sangat gampang sekali istilah-istilahnya ya. Iya. Terima kasih adik-adik, hebat, good job semuanya, Mamisnya juga. Nah Mbak Lala, kalau tadi kita melihat gerakannya gampang banget, istilahnya mudah mereka mengerti. Kalau misalkan yang Mamis yang di rumah pengen, kayaknya seru deh ini untuk mendaftarkan si anak dan juga buah hati ke kelasnya Mbak Lala, gimana caranya? Boleh, bisa cek di FB aku di Lalaland Kids Yoga. Di situ ada informasi mengenai kelas aku gitu. Mereka bisa cari tahu di situ ya? Ya, bisa cari tahu di situ. Oke, dan sekarang tips bagi mamis yang sebenarnya kayaknya maminya nggak jago yoga, anaknya kayaknya udah hyper sekali kemana-mana, kayaknya perlu disalurkan untuk yoga ini, tipsnya apa? Sebenarnya kalau untuk Mami and Me Kids Yoga ini, ibunya tidak perlu udah berpengalaman, yang penting udah tahu gerakan-gerakannya seperti tadi yang aku kasih tahu. Jadi di rumah juga bisa sebenarnya? Di rumah juga bisa sebenarnya, terus yang penting kita cari yang pertama moodnya anak ya, itu kapan, apakah mereka morning person atau lebih siang gitu, jadi yang mana yang mereka most comfortable yang moodnya. Terus kedua, misalnya pengen berdua, bisa cari waktu di mana benar-benar cuma berdua aja, jadi misalnya punya sibling atau apa, mungkin berpisah dulu dengan siblingnya, jadi benar-benar one on one, jadi benar-benar dapat bondingnya. Biasanya kalau punya 2 anak, saya sarankan untuk yoganya itu per anak gitu, jadi dapat kualitas waktunya dengan masing-masing anak itu dia kualitas waktunya itu ya. Kualitas. Oke, terima kasih sekali Mbak Lala atas tipsnya dan juga gerakan-gerakan yoga yang spektakuler. Terima kasih semua adik-adik, thank you ya. Nah pemirsa, itu tadi beberapa gerakan-gerakan yang bisa Anda praktekkan bersama buah hati Anda di rumah. Sebenarnya gampang banget untuk melakukan gerakan yoga Mom and Kids ini. Selamat mempraktekkan di rumah dan tentunya masih akan ada informasi menarik lainnya selain satu ini. Jadi tetaplah bersama kami di Indonesia Morning Show.